Halo Synergy Friends, kekuasaan Emmanuel Macron, Presiden Prancis, saat ini sedang di ujung tanduk. Kelompok nasionalis yang bernama Rassemblement National, yang juga dianggap pro terhadap pemerintahan Putin di Rusia, oleh lawan-lawan politiknya sekarang sedang bersiap-siap masuk ke putaran kedua pemilihan anggota parlemen di Prancis. Marine Le Pen yang selama ini telah memimpin partai tersebut selama 20 tahun, meraih suara terbanyak dalam pemilu hari Minggu lalu. Dan partai ini ternyata mengalahkan partainya Macron, partai Ensemble. Apa artinya ini buat masa depan Prancis? Mari kita jelajahi lika-liku politik yang risikonya tinggi ini bersama saya, Dina Prapto Raharja. Dina on Diplomacy, akan kita mulai. Oke, Synergy Friends. Kali ini kita akan bicara soal kejadian di dalam negeri Prancis yang akan punya imbas politik cukup luas, bukan hanya di kawasan Uni Eropa, tetapi juga di tingkat global. Hari ini kita bicara soal pemilu pertama dan terbaru di Prancis yang minggu depan akan mulai memasuki pemilihan putaran kedua. Sebelum mulai, saya mau jelaskan dulu latar belakang pemilu parlemen, putaran pemilu yang kemarin terutama, karena pemilu yang kemarin itu disebut snap election atau pemilu dadakan. Pemilu ini didadakan karena Presiden Macron membubarkan DPR-nya atau parlemen di Prancis tanggal 9 Juni. Nah, soal membubarkan parlemen ini kalau di sistem politik parlemen adalah hal biasa. Jadi bukan hanya di Prancis, di Inggris, Australia itu juga terjadi. Nah, seharusnya pemilihan legislatif di Prancis ini dijadwalkan nanti tahun 2027. Tepatnya nanti saat Macron akan selesai menjabat sebagai presiden. Tapi sayangnya ada satu perkembangan politik di Uni Eropa yang membuat Macron pusing. Sehingga akhirnya dia memutuskan untuk membubarkan parlemennya di bulan Juni kemarin. Dan efeknya ternyata bukannya menyelesaikan masalah, malah makin bikin pusing ya. Jadi untuk yang belum tahu, negara-negara Eropa itu bergabung dalam Uni Eropa. Dan Uni Eropa atau European Union punya parlemen sendiri. Karena kalau kita di ASEAN, kita kan sifatnya tetap intergovernmental ya, tetap perkumpulan antar negara-negara saja. Sehingga keputusan apapun sifatnya juga harus kembali lagi pada persetujuan setiap anggota negara. Nah, ini beda sekali dengan Uni Eropa, karena di Uni Eropa mereka bentuknya sudah union. Di sana supranasional sifatnya kelembagaan mereka. Artinya di dalam Uni Eropa sendiri ada yang menjadi eksekutif, ada yang menjadi legislatif. Nah, parlemen Uni Eropa setiap 4 tahun sekali juga harus memilih wakil-wakil negara mereka. Nah, partainya Marine Le Pen yang menjadi oposisi dari partainya Macron ini mendapatkan kursi yang lebih banyak di Uni Eropa daripada partainya Macron. Of course, akhirnya Macron bingung ya menghadapi situasi ini. Bagaimana caranya menghentikan pengaruhnya Marine Le Pen. Jadi, ujung-ujungnya tentu Macron ingin mengkonsolidasikan dukungan pemilihnya. Dan dia pikir kalau mengadakan pemilu cepat, nanti popularitasnya akan terbantu untuk memenangkan pembentukan koalisinya nanti di Uni Eropa. Karena kalau nunggu 2027, khawatirnya makin sulit pembentukan dukungannya. Tapi ternyata langkahnya malah blunder. Partainya Marine Le Pen suaranya justru makin banyak, terbukti mendapatkan suara terbanyak di pemilu legislatif yang kemarin. Dan di putaran pertama ini, partainya Le Pen, Rassemblement National atau RN ya, mendapatkan 33,4% suara, diikuti oleh Partai Front Populaire Baru, yaitu partai koalisi dari partai-partai kiri. Suara mereka total mencapai 27,99%. Nah, partainya Macron baru muncul di urutan ketiga, Partai Ensemble. Suaranya pun hanya sekitar 20%. Nah, salah satu strategi radikal yang kemudian akan diambil oleh koalisi Macron adalah menarik sekitar 60 calegnya. Penarikan caleg atau calon legislatif di Prancis ini sebenarnya bukan perkara sulit. Karena Macron saat dia akan menarik calegnya dari daerah pemilihan di mana
anti resemblang-nya kuat, anti partai lepangnya kuat, maka Macron berharap peluang yang menang untuk caleg yang anti RN, anti partainya lepang akan lebih tinggi daripada dia memaksakan caleg justru nantinya memecah suara yang anti partainya lepang, partai RN. Nah, strategi ini mirip dengan permainan catur kan ya. Jadi dia mengorbankan beberapa bidak, beberapa pemain supaya ada satu langkah kunci yang akhirnya nanti bisa mematikan lawan yang lebih tangguh. Masalahnya kalau langkah ini juga gagal, maka koalisi Macron akan kalah di putaran kedua. Dan kalau hal ini terjadi, yang terjadi adalah split ticket atau kohabitasi. Jadi dalam sistem seperti ini, kohabitasi adalah situasi di mana terjadi pembagian kekuasaan antara presiden dan perdana menteri, di mana Macron harus memilih perdana menteri yang partainya menguasai parlemen. Jadi berseberangan dengan partai yang sedang berkuasa. Si Macron itu dari partai yang berbeda di presiden, perdana menterinya akan dari partai yang lain. Memang ini bukan situasi yang luar biasa ya, Prancis sudah pernah mengalami situasi yang seperti ini. Terakhir kali kohabitasi ini terjadi di bawah pemerintahan Jacques Chirac. Aliran Jacques Chirac waktu itu konservatif, perdana menterinya Lionel Jospin yang berasal dari Partai Sosialis. Dan mereka bekerja sama sejak tahun 97 sampai 2002. Ini adalah periode yang tindakan penyeimbangannya cukup rumit, sehingga kebijakan domestik sangat dipengaruhi oleh agenda kiri, kaum kiri, partai kiri, sementara presidennya karena masih konservatif, maka urusan luar negeri, urusan pertahanan, itu kanan sifatnya, konservatif. Bisa jadi hal yang sama akan berulang lagi pada Macron. Nah, dalam situasi seperti ini, mungkin saja terjadi tukar-menukar kompensasi politik. Misalnya soal perang Rusia-Ukraina, di mana Macron mungkin tetap saja akan melanjutkan dukungan yang tak terbatas ke Ukraina. Tapi bisa juga dia harus memberi kompensasi pada Lepang yang ingin punya kebijakan anti-imigrasi. Demikian pula sebaliknya. Jadi Synergy Friends, kalau kita bicara soal dinamika kebijakan luar negeri di Prancis, trennya tentu bisa berubah dan akan punya dampak juga kepada negara-negara lain di Uni Eropa. Struktur partai yang tradisional saat ini sedang ditantang oleh gerakan politik baru, notabene adalah partai-partai populis, partai nasionalis, juga partai-partai yang sifatnya kanan ya. Sehingga landscape politik di Eropa cenderung bisa rentan atau volatile ya, bergeser. Pengalaman Prancis dengan kohabitasi dan dampaknya tersebut bisa jadi akan menjadi pengalaman baru yang kita saksikan, punya dampak luas, bukan hanya di Prancis dan Uni Eropa, tapi juga di dunia yang lebih luas. Itu dulu Synergy Friends, sedikit refleksi saya dari perkembangan yang ada di Prancis. Silahkan send komennya. Kalau ada pertanyaan, ada hal yang mau disampaikan, silahkan share di komen. Jangan lupa share, subscribe, dan kita tunggu masukan untuk Dina on Diplomacy. Thank you so much. Sampai berikutnya. Bye.